cuma bisa mengandalkan kesolehan orang-orang soleh. Dari orang-orang soleh, jangankan para sahabat, ulama, dan para wali-wali, para nabi pun tidak disebut semuanya. Yang 124.000 cuma 25 pun nggak disebut, cuma 6, yang 5 pun tidak berdaya. Akhirnya kita mencari orang-orang terbaik. Pertama kali kita datang ke baginda Adam. Wahai Nabi Adam, tolong kami, engkau adalah hamba Allah yang pertama Allah ciptakan. Engkau adalah manusia pertama yang Allah ciptakan dengan kudratnya. Singkat hadis, tolong kami wahai baginda Adam. Apa kata baginda Adam? Saya tidak berani menolong kalian. Saya punya beban di padang mahsyar. Dulu saya pernah memakan buah khuldi di dalam surga, yang seakan-akan saya bermasalah, telah melanggar perintah Allah. Maka kata baginda Adam, nafsi, 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 sendiri-sendiri, sendiri-sendiri. Nggak berani beliau memberikan syafaat. Akhirnya kita datang ke Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, wahai Nabi Nuh, tolong kami. Kata baginda Nuh, apalagi saya. Saya diabadikan doa saya dalam Al-Quran. Doa yang seakan-akan kejam. Ya Allah, jangan kau sisakan semua orang kafir. Matikan mereka semuanya ya Allah. Makanya Nabi bersabda, wahai Umar, ya, ketika Nabi kan minta pendapat para sahabatnya itu dalam tawanan peperangan Badar. Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu tentang tawanan ini? Ya Rasul, kalau mereka mau masuk Islam, kita maafkan, ataupun mau barter tawanan. Kata Sayyidina Umar, wahai Umar, kata Rasul, wahai Umar, bagaimana pendapatmu tentang para tawanan Badar? Ya Rasul, penggal mereka semuanya. Dari sini Nabi bersabda, wahai Abu Bakar, perumpamaanmu adalah seperti Nabi Ibrahim, lembut dakwahnya. Wahai Umar, perumpamaanmu seperti Nabi Nuh, habiskan semuanya. Makanya ada ulama yang dakwahnya lembut kayak Nabi Ibrahim, dan juga ada dakwah yang tegas seperti Nabi Nuh, gitu. Akhirnya kita datang ke baginda Nuh. Kata baginda Nuh, bagaimana saya bisa berikan pertolongan kepada kalian? Allah Ta'ala telah firmankan dalam surat Nuh, surat ke-71 ayat 26-27. Ketika Allah abadikan kata-kata saya ini, Rabbi la tadar, enggak panjang sih bi-nya itu. Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayara. Ya Allah, habiskan semua orang-orang kafir di permukaan bumi ini ya Allah. Innaka in tadarhum yudillu ibadak, karena mereka sungguhnya kalau engkau sisakan menyesatkan hamba-hambamu. Wala yalidu illa fajiran kafara, dan mereka tidak akan melahirkan generasi kecuali generasi pendurhaka dan kufur lagi. Mereka telah menghinakanku, menghalangi dakwaku ya Allah. Ya Allah, habiskan mereka. Dari situlah Allah Ta'ala perintahkan, wahyukan untuk buat perahu. Ya Allah, bagaimana saya buat perahu? Tanam dulu apanya? Kayu jatinya. Nunggu berapa puluh tahun tuh. Kan umurnya Nabi Nuh 1000 tahun. Ya, pohon jati kalau udah bisa dipanen 50 tahun tuh bagus lah. Ya, jati Cirebon, lihat aja tuh 50 tahun mahal. Udah jadi barulah banjir bandang yang sangat hebat. Tapi kata Nabi Nuh, ini ucapan saya jadi beban di padang mahsyar. Nafsi, nafsi, nafsi. Kata baginda Nuh, saya tidak berani memberikan pertolongan kepada kalian. Sendiri-sendiri, sendiri-sendiri, kata baginda Nuh. Setelah itu beliau berkata, sana kamu minta, ya, kamu minta sana pertolongan kepada kok 300 pantes. Akhirnya hadirin, kata Nabi Nuh, sana kalian minta pertolongan kepada Nabi Ibrahim. Kemudian kita datang kepada baginda Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, tolong kami. Engkau adalah Khalilullah. Engkau Nabiullah dan Khaliluh, kekasih Allah Ta'ala. Tapi kata baginda Ibrahim, saya tidak berani memberikan pertolongan kepada kalian. Kenapa? Saya pernah berbohong 3 kali seumur hidupku. Ketika aku ditanya sama raja, saya jawab ini bukan istriku, ini adalah saudariku.
Beliau ditanya, kalau dijawabnya istri akan menjadi mudarat itu kepada istrinya, keluarganya. Makanya Baginda Ibrahim cuma berkata, hadhihi ukhti, ini saudariku. Yang kedua, ketika kaumku mengajak aku pergi, aku berkata, inni sakim, aku nggak mau pergi lagi sakit. Padahal Nabi Ibrahim sehat. Tapi yang sakit sebenarnya sakit apa? Hatinya ketika melihat kaumnya menyembah berhala. Yang ketiga, beliau hancurkan berhala-berhala. Diletakkanlah di kampak yang paling besarnya di leher daripada berhala yang paling besar. Ditanya, Ibrahim, siapa yang hancurkan berhala ini? Beliau menjawab, tuh, tanya yang besar tuh. In kanu yantiqun, kalau bisa ngomong. Seakan-akan aku berkata, tuh yang hancurin yang gede. Saya pernah berbohong 3 kali seumur hidup saya, kata Baginda Ibrahim. Saya tidak berani memberikan pertolongan kepada kalian. Idhabu ila Musa alaihissalam. Sana kalian pergi kepada Nabi Musa. Akhirnya kita minta pertolongan. Wahai Nabi Musa, engkau adalah satu-satunya Nabi yang bergelar Kalimullah. Adam Safiyullah, Nuh Najiyullah, Ibrahim Khalilullah, Musa Kalimullah. Engkau adalah orang yang pernah diajak bicara oleh Allah. Wa yukallimullahu Musa taklima. Allah ngajak bicara kepada Nabi Musa. Tolong kami wahai Nabi Musa, kami sudah nggak tahan di padang mahsyar ini. Kata Baginda Musa, saya pun tidak berani nafsi-nafsi. Ini pukulan saya pernah ninju seorang Kipti Mesir daripada kaumnya Fir'aun. Nggak sengaja saya tonjok, mati dia. Itu pun diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Qasas, surat ke-28 pada ayat ke-15. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwih fawakazahu Musa faqada alaih. Ditinju sama Nabi Musa, glek, mati. Kata Nabi Musa, ini bebanku di padang mahsyar, tidak berani saya memberikan pertolongan syafaat kepada kalian. Sana kalian minta kepada Isa bin Maryam. Kita datang ke Baginda Isa. Ini yang dikatakan beliau sebagai hari lahirnya Natal. Sebentar lagi beliau turun insya Allah di Masjid Menara Timur Damaskus. Kalau di Masjid Al-Hamra enak juga tuh ya turunnya. Tapi bukan di masjid sini Pak, di Masjid Damaskus Timur ini akan turun. Insya Allah kita sedang tidak meledek agama lain, tetapi hadis dan Qur'annya begitu. Nabi Isa akan turun dan akan langsung mengatakan, kamu merayakan apa ini? Aku nggak pernah lahir 25 Desember. Aku bukan anak Tuhan. Disitulah Nabi Isa, kata para ulama, tidak berani memberikan pertolongan syafaat kepada manusia di padang mahsyar. Kenapa? Aku disembah. Aku dijadikan anak Tuhan. Aku tidak berani berikan pertolongan. Akhirnya dari 124.000 nabi, 25 nabi, 5 besar ini pun tidak berdaya. Beliau berkata, idhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang bisa menolong kalian cuma Sayyiduna Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim. Hadirin, cintailah Nabi, hidupkanlah sunnahnya, mati-matianlah dalam menjaga akidah Baginda Rasul, akidah tauhid, akidah tauhid kita kepada Allah dan Rasulnya, untuk keluarga kita, anak cucu kita, masyarakat kita. Karena ketika sebentar saja kita mati nih, sisa hidup kita Pak tinggal 15 menit lah. Atau di sini ada yang sudah 60 tahun. Kalau 60 tahun tinggal 5 menit mungkin. Itu dihitung daripada hitungan akhirat. Dalam surat Al-Hajj ayat ke-47, wa inna yawman 'inda rabbik ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di sini. Berarti kalau satu hari di akhirat di sini 1000 tahun, ya. Ini kan ada ayatnya. Wa yasta'jilunaka bil 'adzabi wa lan yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman 'inda rabbik. Dan sesungguhnya satu hari di akhirat, satu hari di sisi Tuhanmu, ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, seperti 1000 tahun di sini. Berarti kalau 24 jam di akhirat di sini 1000. Kalau 12 jam di akhirat di sini 500 tahun. Kalau 6 jam di akhirat di sini 250 tahun. Kalau 3 jam di akhirat di sini 125 tahun. Kalau 1,5 jam di akhirat di sini 62 sampai 70 tahun. Berarti yang usianya udah 60-an tinggal 10 menit. Coba aja hitung. Para jamaah,
pertahankan keimanan ini supaya kita bisa menikmati indahnya syafaat. Lihat, di padang mahsyar semua manusia dalam keadaan ketakutan. Baginda Nabi saat itu pun masih tertunduk. Tetapi Allah katakan, wahai Nabi,